Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Belajar Bareng. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan pada tes inteligensi umum, khususnya pada materi tes kemampuan numerik pada berhitung cepat. Oke, kita ke nomor 1. 1. 40 dikali dalam kurung 9 ditambah 8 ditambah 7 per 80 sama dengan A. 5, B. 4, C. 11, D. 22, atau E. 12. Oke, jadi kita lihat di sini yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Ya, yang di dalam kurung ya. Jadi ini. Lalu yang kedua adalah dikalikan atau dibagi. Perkalian dan pembagian mempunyai tingkat yang sama. Oke, jadi gini. 40 sama 80 bisa disederhanakan. Oke, bisa dicoret ya. Jadi ini jadinya 2. 9 tambah 8 tambah 7. 9 tambah 8, 17 tambah 7, 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jawabannya adalah E. Bagi yang ingin penjelasannya lebih detail, jadi gini. Kita bisa tulis dulu 40 dikali 9 ditambah 8 tambah 7, 24 dibagi 80. Oke, di sini kita lihat dulu mana yang lebih mudah untuk dicoret atau disederhanakan. Jadi yang ini ya, 40 dengan 80. 40 bagi 40, 1. 80 bagi 40, 2. Jadi 24 per 2 sama dengan 12. Jadi matematika ini butuh orat-orat ya. Kalau misal yang sudah jago dalam matematika bisa langsung coret sana coret sini, langsung dihitung, mudah. Oke, yang nomor 2. 6 ditambah 12 dalam kurung dikali 10 per 20 sama dengan A3, B5, C10, D9, atau E14. Oke, teman-teman yang lain juga boleh membuka kertas lalu kita kerjakan bersama-sama. Seperti yang sebelumnya, soal yang sebelumnya, kita kerjakan yang ada di dalam kurung. 6 ditambah 12 yaitu 18. Ini bisa dicoret ya. Jadi atau disederhanakan jadi 2 yang bawah. 18 per 2 sama dengan 9. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 3. 4 seperempat dibagi 6 per 20 sama dengan titik-titik. A. 14 1 per 6. B. 9 1 per 6. C. 8 3 per 6. D. 21 per 4. Atau E. 13 2 per 5. Oke, kita lihat di sini ini adalah bentuk pecahan ya. Menghitung bentuk pecahan kita bisa jabarkan dulu yang 4 1 per 4 yaitu 4 dikali 4, 16 ditambah 1, 17 per 4. 17 per 4 dibagi 6 per 20. Atau 17 per 4 dikali 20 per 6 agar bisa disederhanakan atau dicoret. Yang bisa dicoret. 4 dengan 20 bisa dicoret? Ya, bisa ya. Jadi 20 dibagi 4 yaitu 5. 17 dikali 5, 85 per 6. Oke, di sini kita fokus ke 85. 85 itu berapa ditambah berapa? Hasilnya yang bisa dibagi 6. 84 dan sisa 1. 84 ini berasal dari 60 dengan 24 ya. 60 dengan 24. Jadi 84. 84 dibagi 6 hasilnya adalah 14. Sedangkan yang satu ini artinya sisa dari 85 per 6. Jadi 14 1 per 6. Jawabannya apa? Ya, A. Atau kalian kalau sudah mendapatkan nilai 85 per 6 bisa langsung saja ke
berapa angka yang bisa dibagi 6, yaitu 84 pastinya. Saya hanya menjabarkan ini agar lebih mudah dimengerti bagi orang-orang yang ingin lebih detail dalam penjelasannya. Semoga penjelasannya dimengerti ya. Oke, nomor 4. 1/8 dibagi 5/8 dibagi 5/24 sama dengan titik-titik. A. 81/25, B. 8/16/25, C. 31/24, D. 6/26/27, atau E. 19/1/2. Di sini juga sama seperti tadi, yaitu ini adalah perpecahan. Jadi kita sederhanakan dulu yang seperti ini. Kita sederhanakan dahulu 1/8 ini agar lebih mudah dalam perhitungan pecahan lainnya. Oke. 1 kali 8 yaitu 8, ditambah 1, 9/8. Berarti per 8, gini ya. 1 dikali 8, 8 ditambah 1, 9, jadi 9/8. Dibagi 5/8, dibagi 5/24. Sama dengan 9/8. Ini kalau dibagi, diubah menjadi perkalian, tinggal dibalik saja ya. Yang bawah pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah. Yaitu jadinya dikali 8/5. Yang ini juga dikali 24/5. Mana yang bisa dicoret? Ya, 8 ini ya. 9 dikali 24 yaitu kita oret-oret saja karena matematika emang butuh oret-oret ya, sama seperti yang saya bilang tadi. 24 dikali 9, 4 dikali 9, 36. 2 kali 9, 18 tambah 3, 21. Jadi 216. 5 kali 5, 25/25. Kalau misal ada kalkulator ya langsung saja hitung pakai kalkulator, tapi boleh tidak, saya juga tidak tahu. Lebih amannya kita cari yang manual saja biar untuk jaga-jaga nanti. Nah, 216, angka yang mendekati dengan yang bisa dibagi 25, yaitu 200 ya. 200 bisa dibagi 25. Jadi 200 lalu sisa 16. 200 tambah 16 kan 216. Nah, ini dibagi masing-masing 25. Oke. Jadi 200 dibagi 25 berapa? 8. Sisanya adalah 16/25. Seperti ini. Ada jawabannya, yaitu B. Oke, lanjut ke nomor 5. 1/4 dikurangi 1/5 sama dengan 5/6 dikurangi titik-titik. A. 41/60, B. 21/60, C. 37/60, D. 33/60, atau E. 47/60. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah pengurangan pada perpecahan. Yang ditanyakan adalah titik-titik ini. Kita beri simbol X saja. Kita cari dulu hasil dari 1/4 dikurangi 1/5. 1/4 dikurangi 1/5 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya. 4 dengan 5 yaitu 20 ya. 4 kali 5 20. 20 bagi 4 5. 5 kali 1 5. Min 20 dibagi 5, 4 dikali 1 4. 5 dikurangi 4 1/20. Kalau kita sudah menemukan ini, tinggal masukin 1/20 sama dengan 5/6 min X. Nah, X-nya ini berapa? Kita pindah ruas ke sebelah sini. X sama dengan 5/6 dikurangi 1/20. Ini pindah ke sini jadi positif, 1/20 pindah ke sini jadi min ya. Oke. Ini juga sama, disamakan penyebutnya. 6 dengan 20. Kalau dikalikan hasilnya 120. Tapi apakah ada angka yang lebih sederhana? Coba kita ke 60. 60 bisa dibagi 6? Bisa ya, jadi 10. 60 bisa dibagi 20? Bisa.
Jadi penyebutnya di sini yaitu 60. 60 bagi 6, 10 dikali 5, 50. 60 dibagi 20, 3. Dikali 1, 3. 50 dikurangi 3, 40. 7 per 60. Jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 6. 31,9 ditambah 57,4 dikali 1,2 sama dengan titik-titik. A. 80,93, B. 92,23, C. 79,2, D. 81,3, atau E. 100,78. Oke, ini adalah perhitungan desimal ya. Dalam penjumlahan atau perhitungan itu saya sudah share materinya ya sebelumnya di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist. Jadi yang didahulukan atau diutamakan adalah yang perkalian daripada yang penjumlahan, karena lebih kuat yang perkalian. Oke, kita kalikan 57,4 dikali 1,2, 4 dikali 2, 8, 7 kali 2, 14, 5 kali 2, 10, tambah 1, 11, 4 kali 1, 4, 7 kali 1, 7, 5 kali 1, 5. Jumlahnya 8, 4 tambah 4, 8, 1 tambah 7, 8, 1 tambah 5, 6. Ini ada berapa koma? Kalau perkalian berarti komanya di jumlah ya. 1, 2. Berarti 1, 2, koma. Hasilnya 68,8 ditambahkan 31,9. 8 tambah 9, 17. 9, 10. 7 tambah 3, 10. Ini ada berapa komanya? Untuk penjumlahan, jadi koma yang dipakai adalah koma yang paling banyak, yaitu yang ini ya. 2 angka di belakang koma, 1, 2. Jadi hasilnya 100,78. Atau untuk cara memperkirakan jawaban dengan cepat, kita lihat di sini. Kalau perkalian, komanya yang di belakang itu dijumlahkan. Jadi ini ada 1, 2, berarti 2. Dengan penjumlahan, dijumlahkan berarti tetap yang diambil adalah yang paling banyak, yaitu jumlah dari perkalian tadi yaitu 2. Jadi kemungkinan jawabannya adalah kalau tidak A, B, ya E. Tapi untuk lebih tepatnya berhitungnya ya seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 7. Jika X sama dengan 2,878 ditambah 0,155 ditambah 8,11 ditambah 2,8 dan Y sama dengan 3,5, maka A. X kurang dari Y, B. X sama dengan Y, C. X sama dengan 4Y, D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, atau E. X sama dengan 2Y. Oke, di sini yang ditanyakan adalah hubungan antara X dan Y. Jadi kita harus mengetahui nilai dari X. Nilai dari X yaitu kita jumlahkan ya, berarti 2,878 ditambah 0,155 ditambah 8,11 ditambah 2,8. Untuk penjumlahan desimal, perhatikan letak angkanya. Kalau bisa sih urut, tapi saya nulis di sini susah kalau urut, jadi kita anggap saja urut ya. Jadi oke, kita mulai hitung dari belakang. 8 tambah 5, 13. Sisa 1 ya. 1 tambah 7, 8 tambah 5, 13 tambah 1, 14. 1 ditambah 8, 9 tambah 1, 10 tambah 1, 11 tambah 8, 19. 1 tambah 2, 3 tambah 0, 3 tambah 8, 11 tambah 2, 13. Kita lihat berapa jumlah angka di belakang koma yang paling banyak, yaitu 3 angka. Jadi 1, 2, 3. 13,943. Ini nilai dari X. Atau X sama dengan 14. Karena dibulatkan ya.
Karena di belakang koma ini ada angka 9, di mana angka 9 ini lebih dari 5, jadi bisa dibulatkan ke angka 14. Kalau Y-nya sama dengan 3,5, apakah X kurang dari Y? Tidak ya, justru X lebih besar dari Y. X sama dengan Y? Tidak ya. X sama dengan 4Y. Oke, kita lihat di sini 14 dibagi 3,5. 3,5 dikali 2, 7. Berarti 14 itu dibagi 3,5 jadinya 4. Jawabannya adalah C. 8. Jika X sama dengan 169A dan Y sama dengan min 13A dalam kurung kuadrat, maka A, X sama dengan Y kuadrat, B, X sama dengan AY, C, X sama dengan Y, D, Y sama dengan AX, atau E, Y sama dengan X kuadrat. Jadi di sini kita lihat di Y-nya dulu. Y sama dengan min 13A kuadrat. Min 13 itu kalau dikuadratkan jadi 169A kuadrat. Seperti ini ya. Atau 169A kali A. Sama kan dengan yang ini? Nah, kita ketahui bahwa nilai X sama dengan 169A. Jadi, Y sama dengan X A. Atau Y sama dengan AX. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Jika R adalah hipotenusa segitiga siku-siku dengan sisi yang lain 5 cm dan 12 cm, dan S adalah tinggi segitiga yang panjang alasnya 8 cm dan luasnya 48 cm kuadrat, maka A. R sama dengan S, B. R kurang dari S, C. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, D. R lebih dari S, atau E. R min 1 sama dengan S. Oke, kita baca soalnya lagi. Jika R adalah hipotenusa segitiga siku-siku, kita gambarkan segitiga siku-siku. Dengan sisi yang lain adalah 5 dan 12 cm. Maka ini adalah R-nya. Kita ingat rumus Pythagoras di mana misalkan ini adalah sisi A, ini B. Maka R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, R sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar 144 ditambah 25. Sama dengan akar 169. Akar 169 sama dengan 13. Yang kedua, S adalah tinggi segitiga yang panjang alasnya 8 cm dan luasnya 48 cm persegi. Nah, kita di sini bisa mencari nilai tinggi atau S-nya itu dengan menggunakan luas segitiga. Masih ingat luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Atau setengah alas kali tinggi. Sama aja ya. Nah, tingginya di sini adalah S. Jadi alasnya tadi berapa? Ya, 8 dikali tingginya S per 2 sama dengan 48. Apakah ada yang bisa dicoret? 8 dengan 2? Bisa ya. Jadi 8 bagi 2, 4. Maka S sama dengan 48 dibagi, ini pindah sini jadi pembagian ya, 4. 48 bagi 4, 12 ya. Ini 4 jadi 1, ini yang belakang 8 bagi 4, 2, jadi 12. Nilai S-nya 12, sedangkan nilai R-nya 13. Maka R lebih besar dari S. Jawabannya adalah D. 10. Jika umur Ali lebih tua dibanding umur Doni, umur Risa lebih tua dari Bintang dan Doni, sedangkan umur Doni paling muda dibanding lainnya, jadi urutan umur mereka dari yang paling tua ke muda yang benar adalah A. Ali, Risa, Doni, Bintang, B. Ali, Risa, Bintang, Doni, C. Risa, Ali, Doni, Bintang, D.
Risa Ali bintang Doni, atau E. Risa bintang Ali Doni. Oke, di sini kita menggunakan cara yang mudah diingat dulu aja. Jadi kita misalkan Ali ini simbolnya A, Doni D, Risa R, dan bintang B. Ali di sini lebih tua, berarti A-nya di depan. Umur Risa lebih tua dari bintang dan Doni, sedangkan umur Doni paling muda. Doni paling muda berarti ditaruh di belakang. Umur Risa lebih tua dari bintang dan Doni, berarti Risa ini di depannya bintang ya. Berarti bintang di antara Risa dan Doni. Ali lebih tua, berarti lebih dari Risa umurnya, Risa lebih dari bintang, dan bintang lebih dari Doni. Jawabannya yang B. Kalau misal ingin lebih cepat lagi, kita lihat aja umur siapa yang lebih tua dan umur siapa yang paling muda. Yaitu umur yang paling tua Ali, sedangkan umur yang paling muda adalah Doni. Apakah ada jawaban di depan Ali dan Doni? Di belakang? Ya, hanya jawaban B, yang lainnya tidak ada. Oke, itu untuk cara berhitung cepat, 10 soal ya. Yang penting kalian sering berlatih, insya Allah nanti bisa mudah dalam mengerjakan soal CPNS. Semoga sukses dan lolos tes CPNS kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.